Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi dengan saya Udin dalam channel Kim Udin. Asiknya belajar kimia. Materi hari ini adalah latihan soal kesetimbangan kimia part 4. Part 1, part 2, part 3 sudah bisa tonton di channel Kim Ude di video sebelumnya tentang kesetimbangan, baik itu konsep mencari KC, kemudian pergeseran kesetimbangan, mencari harga KC, dan yang untuk paket 4 ini atau part 4 latihan soal kesetimbangan kimia itu tentang menghitung KC tapi soalnya bervariasi. Nah, ada pakai stoikiometri juga atau diketahui KC yang ditanyakan adalah mol dalam kesetimbangan. Kalau yang kemarin pada part 3 itu diketahui mol mula-mula, diketahui yang setimbang, kemudian ditanyakan harga KC-nya. Untuk soal yang ini malah dibalik. Harga K-nya sudah ada, tapi yang dicari adalah mol dalam keadaan kesetimbangan. Oke, ada 2 soal, semoga nanti tambah paham. Nanti ada part 5, part 6, dan seterusnya. Kenapa? Karena kesetimbangan ini memang agak lumayan menantang untuk kita bahas lebih banyak daripada laju reaksi atau termokimia ya. Oke, supaya paham seperti biasa, sebelum saya mulai untuk membahas, like, subscribe, dan komentarnya. Juga lonceng ditekan supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Kim Ude. Yuk kita coba apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan untuk soal nomor 1. Diberikan persamaan kimia untuk reaksi kesetimbangan berikut. CO, karbon monoksida ditambah air menjadi karbon dioksida plus hidrogen, gas hidrogen ya. Ternyata harga K-nya sudah diketahui, harga K-nya adalah 4. Dalam suatu bencana dicampurkan CO dan H2O masing-masing 0,1 mol serta CO2 dan H2 masing-masing 0,3 mol. Berarti ini ada mula-mula baik CO maupun H2O, baik CO2 maupun H2, di mana CO sama H2O itu 0,1 mol mula-mulanya. Untuk yang CO2 sama H2 adalah 0,3 mol. Oke. Soal sebelumnya di part 3 itu untuk yang hasil reaksi atau produk tidak ada mula-mulanya. Tapi untuk soal ini dikasih mula-mula. Yang diminta apa? Jumlah mol H2O. Ingat, jumlah mol H2O pada kesetimbangan. Itu yang ditanyakan pada soal nomor 1. Mungkin ada pertanyaan, teman-teman semua. Ini volumenya kok nggak ada? Volume berapapun, ini tidak berpengaruh. Kenapa? Karena jumlah koefisien di kiri sama dengan jumlah koefisien di kanan. Ingat kemarin pada part 3, volume tidak akan berpengaruh jika pertama, volumenya 1 liter. Kayak ini, volumenya 1 liter tidak berpengaruh. Yang kedua, jika jumlah koefisien di kiri sama dengan jumlah koefisien di kanan, berapapun volumenya tidak berpengaruh. Karena nanti saling mencoret. Karena kanan dibagi kiri, jadi sama. Oke, untuk lebih pahamnya kita coba kita jawab soal nomor 1 ya. Soal nomor 1 kita jawab, solusinya bagaimana. Langkah pertama kalau ada kesetimbangan, tulis reaksinya dulu. Nah, tulis reaksinya dulu. Reaksinya kita tulis di situ apa? Yaitu CO, gas karbon monoksida ditambah H2O, gas kesetimbangan menjadi CO2 ditambah H2. Oke, dengan harga K-nya sama dengan 4. Oke, langkah berikutnya kita tulis mula-mula reaksi sisa. Seperti ini. Oke, kita masukkan yang mula-mula tadi berapa? Yang mula-mula adalah 0,1 mol. Ini 0,1. Ini juga 0,1. Untuk CO2 ternyata 0,3. H2-nya juga 0,3 ya. CO2 dan H2O masing-masing 0,3. Berarti 0,3 ini 0,3. Karena kita tidak tahu yang bereaksi berapa, kita misalkan X. X, ini X, ini X. Kenapa X semua? Karena perbandingannya 1, 1, 1, 1. Seandainya di soal ini ada angka 2, maka ini 2X. Kalau ada angka 3, maka 3X. Kalau ada angka 4, berarti 4X. Sesuai dengan perbandingan koefisien
menunjukkan perbandingan mol. Konsep stoikiometri bermain. Ingat, laju reaksi, berkurangnya konsentrasi reaktan, bertambahnya konsentrasi produk atau hasil. Berarti ini daerah yang berkurang, ini daerah yang bertambah. Maka kalau kita pakai rumus, ini min, yang ini plus gitu. Berarti nanti rumusnya jadi apa? CO 0,1 min X. Yang ini juga 0,1 min X. Yang ini adalah 0,3 plus X. Yang ini adalah 0,3 plus X. Oke, teman-teman masih ingat mencari harga K. Nah, ini volumenya berapapun tidak berpengaruh ya, tadi sudah Kim Ude terangin, karena jumlah koefisien di kiri sama dengan jumlah koefisien di kanan. Berarti ini langsung konsentrasi dari CO pangkat 1 kali H2 pangkat 1, kanan dibagi kiri ya, jangan sampai kebalik, CO pangkat 1 kali H2O pangkat 1. Tinggal kita masukkan teman-teman ya, ini 4, CO2-nya adalah 0,3 plus X. Ini 0,3 plus X gitu. Dibagi 0,1 min X. 0,1 min X. Oke. Kita lanjutkan di sini ya, berarti 4. Ini secara matematik boleh saya tulis 0,3 plus X kuadrat. Ya gitu. Yang ini berarti 0,1 min X kuadrat. Supaya nggak ada kuadrat, maka ini kita akar ya. Langsung kita akar aja. Kita akar seperti ini. Nah, akarnya 4 itu adalah 2. Karena ini diakar, berarti pangkatnya hilang. Berarti 0,3 plus X. Nah, yang ini adalah 0,1 min X. Kita kalikan silang, berarti 0,2 min 2X harus sama dengan 0,3 plus X. Kita pindah ke sini, X-nya berarti ini 3X. Ini pindah ke sana, asalnya plus jadi min ya, berarti nanti ketemu min 0,1. Loh kak, kok hasilnya min? Nggak apa-apa ya. Berarti X sama dengan min 0,1 per 3. Atau ketemu min 0,0333 gitu ya. Ini yang ditanyakan bukan X-nya, tapi mol H2O pada kesetimbangan. Manakah mol H2O ini? Yang ditanyakan ternyata ini. Berarti kesimpulannya kalau saya tulis di sini, mol H2O pada kesetimbangan itu ternyata rumusnya adalah apa? 0,1 min X. Oke, tinggal kita masukkan di sini. Berarti 0,1 min X-nya nanti ketemu berapa? Min 0,03. Min kali min plus berarti hasilnya adalah 0,13 mol. Inilah jawaban yang diinginkan pada soal nomor 1. Berarti jawabannya adalah yang C. Sangat mudah sekali. Yang penting teman-teman paham konsepnya. Artinya apa? Kalau mencari harga K itu konsentrasi produk dibagi konsentrasi reaktan pangkat koefisien. Ingat-ingat seperti itu. Oke, soal nomor 2. Soal nomor 2. Kita cek nih soalnya. Pada suhu tertentu dalam ruangan 1 liter, ingat volume 1 liter aman, tidak berpengaruh, terdapat kesetimbangan 2SO3 menjadi 2SO2 ditambah O2. Bila 48 gram SO3, berarti ini masih gram, harus jadikan mol, ada AR-nya S32, O-nya 16, dipanaskan, dan setelah tercapai kesetimbangan didapatkan perbandingan SO3 dibanding O2 ternyata adalah 4:1. Yang diminta, berapakah harga Kc-nya? Oke, sama langkah pertama, jangan sampai lupa tulis reaksinya dulu, yaitu apa? 2SO3 kesetimbangan, nah, satunya ke kanan, satunya ke kiri, menjadi 2SO2 sulfur dioksida ditambah O2. Oke, langkah berikutnya seperti biasa, mula-mula reaksi sisa. Kesetimbangan itu seperti itu ya. Atau kadang-kadang MBS, mula-mula bereaksi sisa atau setimbang. Oke, volumenya 1 liter, aman ya. Langkah berikutnya kita cari mula-mula SO3 ya.
Jadi kita cari molnya si SO3 mula-mula itu berapa. Ingat mencari mol itu masih ingat rumusnya gram dibagi mr. Gramnya berapa? 48 dibagi mr dari SO3. MR-nya berapa? SO3 itu S-nya aja berapa? 32. O-nya 16 kali 3, 48. Berarti MR-nya ketemu berapa? 2 tambah 48 berarti 80. Oh, ternyata MR-nya ketemu 80. Maka ini 48 dibagi 80. Ketemu 0,6 mol. Oke, setelah ketemu 0,6 mol, kita masukkan sini 0,6. Nah, setelah tercapai keseimbangan, didapatkan perbandingan SO3 dibanding O2 adalah 4:1. Nah, berarti kita pakai karena kita nggak tahu berapa banding berapa, angkanya berapa, kita misalkan ini 4X, ini X. Nah, gitu. Karena perbandingannya adalah 4:1. Kita naikin aja di sini. Nah, kita naikin, berarti ini X, ini 2X, ini 2X. Masih ingat teman-teman perbandingan koefisien menunjukkan perbandingan mol. Kalau ini X, berarti ini akan ada angka 2, berarti 2X, ini juga 2X. Nah, ini turun, karena nggak ada mula-mulanya, berarti ini 2X. Oke, lanjut. 0, ini kan berkurang, yang ini kan bertambah. Ingat, berkurang, berarti 0,6 dikurangi 2X harus sama dengan 4X. Gitu ya. Berarti hasilnya berapa ini? 0,6 sama dengan pindah ke sana berarti 6X. Berarti X-nya ketemu 0,1. Nah, seperti itu. Karena X-nya ketemu 0,1, berarti ini hasilnya jadi berapa? 4 kali 0,1, berarti ini ketemu 0,4. Yang ini hasilnya berapa? Ketemu 0,2. Yang ini jelas 0,1. Oke. Setelah tahu, baru kita masukkan rumus harga K-nya. Seperti biasa, produk dibagi reaktan pangkat koefisien. Yaitu berarti SO2 pangkat 2 dikali O2 pangkat 1 dibagi SO3 pangkat 2. Nah, seperti itu teman-teman semua. Ya, kita tulis langsung. Berarti SO2-nya ini 0,2, berarti 0,2 kuadrat dikali 0,1 dibagi 0,4 kuadrat. Oke, seperti itu. Secara matematik nanti berarti ini 0,2 kali 0,2, ini 0,4 kali 0,4, berarti nanti setengah kali setengah, berarti seperempat dikali 0,1. Seperempat itu 0,25 kali 0,1 berarti ketemu 0,025. Seperti ini. Matematika aja, tinggal ngitung aja pasti bisa. Berarti jawaban yang betul adalah yang A. Seperti itu teman-teman semua. Mudah sekali, yang penting teman-teman harus paham siapa mula-mula, siapa reaksi, siapa sisa atau setimbang ya. Oke, ingat volumenya 1 liter tidak berpengaruh karena nanti saya bagi satu tetap. Tapi kalau volumenya ini bukan 1 liter, katakanlah 2 liter atau 3 liter, maka wajib dibagi volume. Karena yang masuk ke sini satuannya harus molaritas, yaitu mol dibagi volume. Walaupun ini nggak ada volumenya, jadi kesimpulannya tidak masalah. Kenapa? Karena jumlah koefisien di kiri sama dengan jumlah koefisien di kanan, sehingga volume juga tidak berpengaruh berapapun volumenya. Nanti ujung-ujungnya tetap kita hilangkan karena saling mencoret antara kanan sama kiri. Oke, teman-teman semua, semoga semakin paham. Jangan lupa nanti part 5 itu berkaitan dengan derajat disosiasi, lebih menantang lagi ya. Oke, sudah bisa dilihat di video part 1, part 2, part 3, dan part 4 ini. Jangan lupa nanti part 5 juga ditonton supaya nanti paham model soal tentang kesetimbangan kimia. Untuk materi dan konsepnya sudah lengkap, langsung ke playlist di channel Kim UD, cari folder kesetimbangan kimia, sudah lengkap semua. Semoga semakin paham, semakin bisa. Jangan lupa tetap semangat belajar, pasti bisa ya. Oke, jaga kesehatan juga, salam sukses dari Kim UD. Asiknya belajar kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.